Halo, hai. Ketemu lagi sama aku Aidi. Aku hari ini menghabiskan waktu 2 jam untuk kurang lebih mempelajari apa sih yang badanku butuh, apa sih yang biasa aku makan, dan apa sih kandungan nutrisi dari makanan yang masuk ke dalam badanku ini. Nah, aku kan membagikan sedikit proses dari mempelajari hal-hal tersebut, dan mungkin teman-teman bisa mencontoh dan mengetahui apa sih yang badan teman-teman butuhkan, dan juga suplemen apa yang masih dibutuhkan teman-teman tanpa berlebihan meminum suplemen yang diiklankan dan juga dipromosikan di media-media mainstream sekarang. Yuk kita lihat. Nih, aku sekarang akan beralih ke computer screen dan memperlihatkan data yang sudah aku kumpulkan. Yuk. Nah, guys, di sini adalah data yang aku kumpulin hari ini sekitar 2 jam. Aku mengumpulkan semua kandungan nutrisi dari setiap jenis makanan yang aku makan, dari mulai alpukat, pisang, choco powder, protein powder, apel, jeruk, buah naga, dan lain sebagainya, termasuk makanan yang aku masak. Dan apa saja bahan-bahannya aku catat semua di sini. Nah, kemudian aku cari apa sih kandungan nutrisi dari setiap makanan tersebut. Nah, data yang didapat di sini itu didapatkan dari nutrition data dari internet. Jadi self nutrition data ini itu menyediakan berbagai jenis kandungan yang dimiliki oleh setiap makanan yang kita makan. Jadi kita tinggal ketik misalnya pisang, kita ketik banana. Nah, nanti akan memberikan opsi apa sih jenis pisang yang kita makan. Nah, aku klik biasanya yang raw atau yang mentah, dalam artian belum diapa-apain. Nah, di sini juga ada pilihan serving size-nya. Nah, biasanya aku pilih yang sesuai dengan apa yang aku makan. Misalnya aku biasanya makan yang ukurannya kecil atau medium atau large. Misalnya kita pilih yang medium. Nah, nanti Nah, maaf ya semua teman-teman, ada iklan. Nah, di sini ada kandungan nutrisi dari pisang tersebut. Nah, kandungan nutrisi ini aku pindahkan ke Excel yang tadi aku kasih lihat. Nah, misalnya aku hanya makan setengah. Nah, berarti data yang tadi yang kita lihat itu dikalikan setengah. Jadi di sini adalah data aktual yang aku makan setiap hari misalnya, atau harian ya pada umumnya. Setelah semuanya dimasukkan atau secara garis besar dimasukkan makanan yang sering kita makan, kita mendapatkan total aktual. Nah, kemudian total aktual ini dibandingkan dengan total ideal. Total ideal ini didapatkan dari mana? Ini dari referensi studi penelitian di Amerika sana terkait daily intake yang dianjurkan untuk wanita dengan age groupku, dan ini dibandingkan dengan data aktual yang aku punya. Ternyata guys atau teman-teman, walaupun makan di rumah itu aku udah anggap bagus banget, ternyata masih ada aja yang kurang. Kayak contohnya vitamin E, kemudian kalsium dan zat besi. Ini jumlahnya bisa dibilang sangat kurang dari setengah apa yang dibutuhkan. Begitu juga dengan koper. Nah, apa saja sih multivitamin yang aku ternyata butuhkan? Yaitu kalsium, dan kalsium itu bisa didapatkan di Calmeg-D, kemudian salmon omega 3 itu untuk vitamin E-nya, dan iron folic acid untuk zat besinya.
Nah, tapi ada tadi yang beberapa yang kurang lainnya, itu juga mungkin bisa dicari apa suplemennya. Nah, ini adalah kondisi dimana aku di rumah aja dan ini makanannya cukup bagus. Kalau misalnya aku sedang nggak bepergian, aku rasa ini pasti semua akan berantakan dan tidak terpenuhi. Sehingga biasanya aku minum Nutrilite Double X. Nah, itu seperti apa sih? Nah, ini aku kasih lihat ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan salmon omega 3 itu yang ini. Nah, salmon omega 3 ini ternyata mengandung 600 kurang lebih. Di sini tertulis ya. Ada kandungannya. Kandungannya itu kurang lebih vitamin E ada sekitar kalau nggak salah 10 mg. Nah, ini sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Jadi aku ambil 1 tablet. Kemudian ini juga ada tulisannya 600 mg untuk 3 tablet. Nah, ini sesuai nih dengan apa yang aku butuhkan dalam 1 hari. Nah, jadi aku ambil sesuai dengan anjuran. Dan untuk zat besi ini juga aku kurang sehingga aku ambil 1 tablet juga karena di sini juga ada anjurannya dan jumlah miligramnya sesuai dengan yang aku butuhkan. Nah, jadi itu gambaran seperti apa sih supaya suplemen yang kita ambil itu tidak berlebihan. Dan ada satu lagi, ini juga suplemen yang menurutku cukup efektif kalau lagi berpergian atau lagi cukup keras exercise-nya atau juga kerjanya, karena akan membutuhkan lebih banyak nutrisi. Nah, kenapa sih cukup efektif? Karena di sini ada 3 jenis tablet. Ini aku masukkan jenis tablet yang lain karena aku mengirit tempat. Di sini ada multivitamin, multimineral, dan fitonutrien di sebelah sini. Nah, ini mungkin akan mengcover sekitar 90% kebutuhan nutrisi kita kalau makanannya lagi berantakan, terutama lagi exercise-nya cukup berat dan juga kita lagi berpergian sehingga asupan makanan kita biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi guys, itu aja saranku, tetap jaga kesehatan, imunitas, dan juga jangan berlebihan. Ya betul, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan badan kita dan kita harus tahu apa sih sebenarnya yang badan kita butuhkan. Jadi cara-cara tadi itu bisa diikuti juga selama kita di rumah lagi nggak ada kerjaan. Yuk kita coba log apa sih sebenarnya kebutuhan nutrisi kita dari makanan yang biasa kita makan. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa lagi di seri di rumah aja. Selama aku di rumah, aku mencoba share apa yang menurutku berguna buat tetap menjaga kesehatan tubuh dan tetap fit. Bye.